pasangan calonnya. Kami mohon untuk tetap tenang jika pasangan calon menjawab dan juga menanggapi pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Baik, Anda kembali menyaksikan debat. Sekali lagi silakan beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Pada segmen ketiga ini, masing-masing calon wakil gubernur akan diberi kesempatan untuk mengambil bola nomor urut pertanyaan di dalam fishbowl dengan subtema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan dan rangkuman dari isu mengenai ancaman disintegrasi bangsa, penguatan iklim demokrasi, dan wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah. Kami mohon kepada pasangan calon keduanya, baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur untuk dapat berdiri di podium masing-masing. Kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk berada di podium, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Terima kasih. Dan selanjutnya amplop pertanyaan akan kemudian diambil dan dibacakan oleh moderator, yaitu kami, di mana masing-masing calon wakil gubernur akan kami berikan waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 1,5 menit, dan kemudian menanggapi kembali 1,5 menit. Kami ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah sesi pertanyaan yang akan dijawab khusus oleh calon wakil gubernur. Agar tetap adil, urutan menjawab kini akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 1, kemudian nomor urut 1, kemudian akan dilanjutkan dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Langsung saja kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk dapat mengambil bola pertanyaan dalam fishbowl dan tentunya menunjukkannya kepada kami, moderator, pemirsa, dan juga ke kamera. Harap tetap tenang, sekali lagi kita sepakat bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon. Yang dipilih adalah Z1. Baik, Z1. Kami pastikan semua pertanyaan tersegel dengan rapat. Ini menjadi bukti bahwa kerahasiaannya terjamin. Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tetap tenang dan juga para pendukung pasangan calon tetap tenang. Kita berikan kesempatan yang sama kepada calon wakil gubernur untuk menjawab dengan tuntas. Baik, saya akan membacakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salah satu ancaman besar terhadap integrasi bangsa karena menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, bagaimana langkah konkret serta komitmen paslon untuk memberantas KKN di Sumatera Utara? Waktu ada 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang kepada sekali para lagi, pendukung paslon. Kami mohon tim keamanan yang ada di bawah untuk dapat menertibkan para pendukung pasangan calon. Sekali lagi kami silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu ada 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, langkah konkret serta komitmen kami sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah lembaga pemerintah harus bebas dari korupsi. Antara lain kita harus membentuk merit system. Kemudian kita menghilangkan praktek suap. Kemudian kita harus menganti gratifikasi. Tidak ada jual beli jabatan pada saat nanti kami menjadi gubernur dan wakil gubernur. Transparansi anggaran ini perlu untuk bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa kita punya program dan kegiatan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu terus harus kita tingkatkan seperti pengadaan barang jasa, e-katalog dan informasi keuangan dan penguatan PPID serta APIP. Penguatan perilaku anti KKN dan pendampingan dari lembaga aparatur pemerintah seperti kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh OPD. Kita minta untuk pendampingan dari aparat penegak hukum. Kemudian partisipasi masyarakat tetap kita harapkan sebagai kontrol melalui kanal-kanal layanan dan aduan
masyarakat. APIP pencegahan ini harus terus lebih dikuatkan. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Boleh ditambahkan dengan calon gubernur nomor 1, silakan. Cukup. Silakan, sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya, tolong dengarkan baik-baik. Pak Surya tadi mengatakan berkaitan dengan KKN. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya Pak? Ujung ceritanya lampu pocong di Medan itu bagaimana Pak? Tadi Pak Bobi mengatakan pembangunan harus pakai perencanaan yang baik, setuju. Pembangunan harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang baik, setuju. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan program lampu pocong itu dilaksanakan dengan perencanaan yang baik? No. Jelas. Yang kedua berkaitan dengan KKN. Pak Edi Rahmayadi, 5 tahun beliau menjabat, tidak pernah satupun lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang memanggil Pak Edi Rahmayadi. Bukti konkret apa yang dicatatkan oleh Pak Edi Rahmayadi berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, private jet. Kita bicara KKN ini. Private jet. Pertanyaannya saya, masyarakat pasti tahu di mana ada private jet, di situ ada gratifikasi. Karena itu Pak, jangan bohongi rakyat, jangan tipu rakyat, jangan bodohi rakyat. Tunjukkan pemimpin itu adalah perlu keteladanan, pemimpin itu perlu moral. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Kami informasikan sekali lagi untuk para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan kondusif. Sekali lagi untuk tetap tenang dan kondusif. Kami selaku moderator bisa menghentikan acara jika para pendukung pasangan calon tidak kondusif dan tenang. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri segala yang terhormat. Saya Bupati Asahan. Dalam merotasi pejabat Kabupaten Asahan tidak pernah ada jual beli jabatan. Saya, kalau perkara tidak dipanggil oleh aparat penegak hukum, Surya belum pernah dipanggil aparat penegak hukum. Surya memimpin Kabupaten Asahan, pejabatnya belum pernah ada yang dipanggil aparat penegak hukum. Di provinsi sudah. Untuk yang lampu kami silakan Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mohon maaf. Kami ingin menyampaikan. Mohon maaf, ini adalah pertanyaan khusus untuk calon wakil gubernur saja. Ya, calon wakil gubernur saja. Tadi katanya boleh nambahin. Mohon maaf Bapak, Nggak boleh. dipersilakan untuk calon wakil gubernur saja, silakan. Calon wakil gubernur saja, mohon maaf, silakan. Ada yang ingin ditambahkan, silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Masih ada waktu, boleh ditambahkan, Ya, silakan. Kalau perkara dipanggil aparat penegak hukum, kita tidak pernah dipanggil. Dan kita Bupati Asahan tidak pernah melantik pejabat yang orangnya sudah meninggal. Tidak pernah. Ya, kita tidak pernah. Demikian, terima kasih. Baik, Masih ada waktu? masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan, cukup? Baik. Baik. Kami persilakan, harap tenang untuk hadirin. Sekali lagi para pendukung pasangan calon kami minta tenang. Atau kami bisa menunjuk untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Baik, kami minta untuk Harap tenang. tenang juga. Sekali lagi, kami minta untuk tenang. Tidak ada yang Baik, berdiri. kami minta Tidak untuk ada tenang yang sekali berdiri. lagi. Jika ada yang membuat keributan di ruangan ini, saya bisa menunjuk dan mengeluarkan Anda dari ruangan ini. Sekali lagi, kita sepakati itu, saya minta Anda untuk tenang semua. Kita Baik, sepakat ya. kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola nomor pertanyaan di dalam fishbowl dan menunjukkan nomor bola ke kamera, hadirin dan moderator. Silakan Silakan. Bapak. Mohon ditunjukkan. Nomor yang dipilih adalah Y1, betul ya? Y1, silahkan diambil.
dan juga dibuka. Kami pastikan tadi masih tertutup dengan rapat dan akan dibacakan. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada calon wakil gubernur bahwa pertanyaan akan dibacakan 1 kali sehingga harap disimak dengan seksama. Silakan Aditya. Baik, Sumatera Utara memiliki situs cagar budaya yang syarat dengan nilai sejarah dan kearifan lokal. Antara lain Candi Bahal di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Istana Maimun di Kota Medan, Rumah Bolon di Kabupaten Samosir, dan di sekitar Danau Toba. Kemudian ada Benteng Putri Hijau di Deli Serdang, dan termasuk Makam Mahligai di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ironisnya, keberadaan situs-situs ini sering terancam, diakibatkan menjamurnya pengembangan kawasan khususnya perumahan maupun industri. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan paslon lakukan ketika diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk melindungi dan melestarikan situs cagar budaya tersebut? Waktu Anda 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami adalah pasangan yang dimanapun tempat kami datangi, apakah kami ke Langkat, kami ke Medan, kami ke Sibolga, kami ke Nias, ke seluruh kabupaten di Sumatera Utara, kami pasti dan selalu mendatangi tempat-tempat yang disampaikan tadi. Itu bukti konkret bahwasannya kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai tradisi baik yang ada di masyarakat kita, dan saya kira Pak Edi dan saya juga di mana tempat kami selalu mengunjungi dan meminta kepada masyarakat untuk melestarikan budaya kita, untuk menghormati leluhur kita. Karena itu ini juga sudah menjadi program kami bahwasanya situs-situs budaya, situs-situs peninggalan yang disampaikan atau dilestarikan oleh para leluhur kita wajib untuk kita tingkatkan, wajib untuk kita lestarikan, dan kita jadikan sebagai wisata rohani, wisata religi, wisata budaya yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita dan juga pendapatan masyarakat. Karena itu sebagai bukti konkretnya sampai hari ini semua fasilitas-fasilitas budaya tadi, semua peninggalan-peninggalan apa yang disampaikan tadi adalah tetap terjaga, terpelihara, anggarannya diberikan secara maksimal, diberikan perlindungan, dan juga diberikan edukasi bagi masyarakat, terutama bagi dunia pendidikan. Itu adalah bukti konkret bagaimana keberpihakan Bapak Edi Rahmayadi pada periode pertama dan akan kami lanjutkan pada periode kedua ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Cawagup, ingin ditambahkan? Dan yang lebih penting lagi, kita jadikan dan kita jadikan anak-anak kita, anak-anak sekolah kita untuk memberikan edukasi sekaligus mempromosikan secara digital, secara internet, secara baik dalam media sosial dan lain sebagainya. Itu saya kira. Cukup? Baik, terima kasih. Kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Pak Hasan Basri, kami setuju dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya. Saya pernah membaca melalui mass media bahwa ada cagar budaya kita, situs kita rusak di Kabupaten Deli Serdang. Seperti Benteng Putri Hijau. Saya melihat bahwa Benteng Putri Hijau itu adalah situs yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tapi media, kita tahu dari media, saya membaca, itu berkaitan erat dengan kerajaan Aru yang kental dengan etnis Karo. Sekarang itu sudah rusak, bahkan dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Edi, saya sebetulnya sayang sama Pak Edi. Pak Edi, ya, pada zaman Pak Edi itu yang saya lihat bahwa nama Bapak dibawa-bawa dalam masalah kerusakan ini. Saya mohon untuk bisa Pak Hasan Basri mungkin bisa mengklarifikasinya ini. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Silakan jika ingin ditambahkan, Pak Cawagup nomor urut 1, silakan. Cukup Pak. Cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya tolong dengar baik-baik Pak. Bapak menyampaikan tadi terkait dengan situs budaya di Deli Serdang. Yang benar itu adalah dipugar Pak. Dipugar, diperbaiki, direhabilitasi,
direhab untuk menjadi sebuah tujuan wisata yang baik dan sudah dianggarkan. Jadi tolong Bapak kunjungi ke sana sekali lagi, datang Bapak, nah saksikan. Jangan hanya Bapak mendengar, datang ke sana, saksikan, kunjungi, dan juga di situ yang benar adalah dipugar dan juga sudah dianggarkan untuk perbaikannya. Yang sangat kita sesalkan adalah banyak proyek pembangunan di Kota Medan yang dibongkar, dirusak, dan kita lihat sekarang ini banyak yang mangkrak. Kita bisa di Medan ini, ya pembangunan yang ada di Medan itu banyak contoh kita lihat. Ada stadion Teladan yang belum selesai. Betul? Bisa kita lihat. Dan ini sangat merusak terkait dengan hubungan demokrasi dan hubungan kebangsaan kita. Karena itu saya minta bahwasanya Pak Surya fokus kepada masalah ini Pak. Bapak jangan hanya mendengar bahwa itu adalah benar, itu kita pugar dan sudah dianggarkan dan itu sebagai bukti konkret mana Pak Edi punya komitmen untuk melestarikan situs-situs budaya kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas jeda kita akan memperdalam program kerja yang diusung dari masing-masing pasangan calon. Tetap di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024.